Kauman dengan masjidnya duluan mana? Kalau kita bicara kauman, berarti kita juga bicara tentang masjid. Kaum yang beriman sudah dididik dengan pembelajaran Al-Quran. Nah, di sini walaupun lingkungannya kota, tetapi agamisnya ada gitu. Penyebaran ilmu-ilmu Al-Quran. Sebuah harapan sebenarnya. Kalau kita bicara kauman, berarti kita juga bicara tentang masjid. Soalnya adanya kauman itu juga terkait dengan adanya masjid. Bahkan masjid ini pun namanya sebenarnya Masjid Agung Semarang, tapi orang lebih kenal dengan sebutan Masjid Kauman. Memang itu tidak salah karena kauman itu sebuah komunitas yang merupakan ciri khas di sekitar masjid. Sebenarnya tidak ada di Semarang, di seluruh Jawa itu kalau ada komunitas penduduk di sekitar masjid itu mesti disebut sebagai kauman. Nama kauman itu adalah dari bahasa Arab kaum. Nah, pengertian kaum di sini adalah yang dimaksudkan kaum yang beriman. Oleh karena itu, yang tinggal di kauman adalah hampir semuanya orang-orang mukmin, orang Islam. Ya, kauman dari dulu hingga sekarang memang alhamdulillah mencerminkan kaumnya orang beriman, dan alhamdulillah suasana Islami di kauman dari dulu hingga sekarang juga alhamdulillah tetap terjaga. Kalau zaman saya kecil dulu, ya hampir setiap saat ada nuansa-nuansa santri, nuansa-nuansa Islami di kauman dan sekitarnya, dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih bisa disaksikan tiap hari pagi, siang, sore, malam banyak santri-santri yang lalu lalang di sekitar kauman, dan alhamdulillah suasana itu membuat saya betah di kauman. Kauman, satu kata yang kental dengan identitas Islamnya. Dulu, jauh sebelum kampung kauman ada, Masjid Agung Semarang menjadi pusat kegiatan masyarakat, mulai dari syiar agama, tempat belajar, perdagangan, dan juga pusat keramaian kota Semarang pada masa itu. Masjid yang menjadi cikal bakal kampung kauman ini bukan Masjid Agung yang pertama. Ini adalah bangunan yang keempat setelah beberapa kali sempat direlokasi. Masjid Agung Semarang yang pertama dibangun oleh Ki Ageng Pandan Arang di daerah Bergota. Kauman dengan masjidnya duluan mana? Kalau di Semarang menurut saya itu duluan masjidnya. Setelah ada masjid baru ada kauman. Makanya kalau kita lihat kiai-kiai zaman dulu, zamannya Mbah Soleh Darat, kemudian Habib Hasan, Habib yang tua-tua itu, dia tidak di kauman. Tinggalnya justru di pesisir. Pada tahun 1900-an barulah terbentuk komunitas kauman yang seperti sekarang ini. Komunitas kauman di sini kiai-kiainya pun yang terkenal ya kiai-kiai generasi 1900 ke atas gitu. Masjid Agung Semarang ini adalah relokasi yang ketiga kali. Tapi bentuk awal masjid ini belum seperti ini. Ada tragedi kebakaran yang menyebabkan Masjid Agung sempat musnah dilalap api. Kemudian dibangun lagi keempat kalinya di lokasi yang sama yang sekarang kita kenal sebagai Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman. Konon katanya masjid ini tuh dibangun secara bertahap ya. Itu sejak zamannya Ki Ageng Pandan Arang. Beliau diutus oleh Sunan Kalijogo untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Jawa. Kemudian beliau sampai di sini, dulu di Pulau Tiram itu, kemudian beliau Ki Made Pandan Arang, atau nama aslinya itu adalah Ibnu Abdus Salam. Beliau kemudian membangun sebuah masjid di daerah Bergota. Jadi bangunan ini bangunan yang keempat, dan masjid ini kita pertahankan sampai sekarang. Berarti kalau kita lihat ini adalah seng, ini seng asli. Yang dibangun tahun 1889-an itu, ini sengnya masih asli semua ini. Nah, ini dibangun oleh seorang arsitek Belanda. Namanya Insinyur G.A. Gambir. Mengapa saya tahu? Karena nanti bisa dilihat dalam prasasti itu diterangkan semuanya. Baik itu dalam bahasa Indonesia, ada Arapegon,
kemudian juga ada bahasa Belanda dan juga bahasa Jawa. Itu menerangkan dari awal pembangunan, terbakar dan dibangun kembali yang seperti ini. Ini merupakan representasi dari Islam, iman, ihsan. Di atas itu ada mustaqo. Allah itu namanya tingkatan ma'rifatullah. Jadi kalau orang itu beragama, mulai dari Islam, kemudian beriman menjadi mukmin, kemudian menjadi muhsin. Karena masjid dijadikan sebagai pusat kegiatan masyarakat dan rata-rata penduduknya memeluk agama Islam, tidak heran jika kemudian di sekitaran masjid ditinggali orang-orang yang kuat ilmu agamanya. Sehingga kemudian disebut sebagai tempat kaum yang beriman atau kauman. Prasasti inskripsi di masjid itu ada disebutkan di situ tahun 1750-an itu dibangun masjid oleh seorang gubernur Belanda yang namanya Nicolaas Harting. Tahun 1800-an berapa itu terjadilah yang namanya geger pecinan. Kemudian menjadi pertempuran geger pecinan itu ternyata pertempurannya tidak hanya membakar daerah pecinan tidak, tapi juga masjidnya ikut terbakar juga. Kemudian dibangunlah masjid yang ketiga itu daerah sini. Ya daerah sini tapi bukan yang ini. Nah, jadi itu tahun-tahun sekitar tahun 1800-an berapa itu masjid itu jadi ya. Kemudian tahun 1885 masjid ini terbakar lagi karena kena petir. Kemudian setelah itu baru dibangun kembali tahun 1889 itu diresmikan dan inilah masjid yang keempat. Masjid inilah masjid Semarang yang keempat. Dari lingkungan yang kental akan nuansa Islamnya dan banyaknya tokoh-tokoh agama Islam besar yang lahir, tinggal, dan berguru di Kauman, adanya beberapa pondok pesantren yang berspesialisasi pada membaca Quran dan semangat warga untuk menanamkan kekaumanannya sejak dini pada anak cucunya, jadilah Kauman menjadi kampung Quran seperti saat ini dari generasi ke generasi. Karena sejak zaman dahulu Kauman itu adalah penduduknya orang-orang Islam, maka pendidikan warganya pun sejak kecil sudah dididik dengan masalah-masalah agama. Termasuk sebagai dasarnya adalah pembelajaran Al-Quran. Mereka kemudian mengajarkan agama, mengajarkan agama di Kauman ini dan mereka kebanyakan ada spesialisasinya sendiri-sendiri. Ada di sini kiai yang spesialnya itu kitab, ada spesialisasinya itu ilmu falak, itu tingkatnya nasional Kiai Sa'ban, itu juga tahun 1900-an itu. Ada yang kiai spesialisasinya Al-Quran. Dari dulu, hari ini, esok, dan seterusnya, Kauman akan tetap melahirkan pribadi-pribadi berakhlak dan berilmu untuk terus menularkan semangat untuk bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seluruh masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Kita berpikir lah, Kauman padahal punya keistimewaan. Ada pondok pesantren Al-Quran. Nah, dengan adanya pesantren berkembang tidak hanya satu pesantren saja, kemudian ada sampai 3 pesantren. Diawali dengan pesantren Tahafuzul Quran yang ada di sini belakang masjid, kemudian pesantren Raudhatul Quran, kemudian pesantren Mahfaz MMQ itu itu singkatannya MMQ itu. Makanya di Kauman itu kiai-kiai yang backgroundnya Al-Quran itu ndalalah banyak. Kemudian kita sebut aja mereka memang bukan asli orang Kauman. Mereka adalah kiai yang dipek mantu sama orang Kauman. Satu namanya Kiai Abdullah Umar, ini tingkatnya sudah nasional ini. Beliau berkali-kali menjadi juri Musabaqah Hifdzul Quran MHQ nasional karena beliau tingkatannya sudah tingkatan nasional. Itu beliau aslinya apa? Aslinya dia orang Kudus. Kemudian beliau mondok di mana-mana, dipek mantu orang Kauman, tinggal di Kauman, punya pondok yang namanya Pondok Pesantren Tahafuzul Quran itu pertama. Kemudian di sini ada lagi pondok pesantren namanya Raudhatul Quran. Pondok pesantren Raudhatul Quran itu juga diasuh oleh namanya Kiai Haji Turmudi Taslim, itu sudah meninggal semua. Kemudian yang ketiga ada kiai juga namanya Kiai Ahmad Naqib Nur Al-Hafidh. Beliau aslinya orang Purwodadi.
kemudian orang Gubuk Purwodadi, kemudian di Pek Mantu orang Kauman punya pondok yang namanya Matlabu Mafazil Quran lagi. Jadi ada 3 pondok Quran ada di Kauman. Mereka punya santri sama santri yang belajar Al-Quran, tapi hebatnya tidak ada saingan antar kiai tadi itu. Mengapa? Ini kan menjadi pertanyaan. Mengapa kok tidak saingan padahal sama-sama kiai Quran, sama-sama pondoknya pondok santri Quran, sama-sama ada di Kauman, karena semuanya pondoknya tidak bayar. Berarti hampir semua gang itu ada bangunan pondok pesantren Al-Quran. Dari desa saya sendiri juga merasakan beda, karena mungkin di sini walaupun lingkungannya kota, tetapi misalkan sore-sore gitu mesti udah banyak yang ngaji ataupun pagi-pagi gitu, banyak santri yang lalu lalang, mesti kayak suasananya itu kayak di kota tapi kayak agamisnya ada gitu. Walaupun kalau di sini walaupun di kota, mungkin karena banyak pondok ya di sekitar sini, jadi mungkin kalau pagi sama sore itu banyak santri. Jadi suasananya itu ya seperti yang dikatakan Kang Fatih, agamis. Lah akhirnya karena di sini ada keunikan pondok pesantren Al-Quran, kemudian ada percetakan Al-Quran terbesar di Indonesia, mungkin 4 besar, Toha Putra namanya. Itu asli Kauman. Ada percetakan, ada pondok pesantren, ada sekolah-sekolah Al-Quran juga ada. Maka muncullah ide, memunculkan ide itu menjadi Kauman Kampung Quran. Nuansa Quran itu ya kan menjadikan kita ini ayem setiap saat mendengarkan orang ngaji. Bahkan Pak Yai Hanif kemarin berpesan bahwasanya sebisa mungkin toko itu kalau sudah maghrib tutup buat ngaji dan sebagainya. Lah itu saya lakukan. Sebelumnya saya buka sampai 8:30 malam. Tapi atas pesan Pak Yai tersebut supaya maghrib digunakan ngaji dan sebagainya, sekarang toko saya tutup sebelum maghrib. Kalau orang tua saya sih milih jujur langsung sekolahin, maksudnya disekolahkan Al-Quran aja mending, atau belajar ngaji Al-Quran tuh ya di sini tempatnya di TPA situ, biar ya orang tua biar gak repot dan lain-lain lah masalah gitu. Mungkin orang tua lagi kerja atau apa kan, saya setelah sekolah sorenya bisa langsung ngaji ke TPA situ. Yang namanya terlambat tuh gak ada nama terlambat, karena ngaji itu dimulai dari kapanpun, dari kecil, mungkin dari gede atau mungkin sudah tua, itu ngaji itu perlu, karena ya kalau nggak ngaji emang rasanya gimana ya gitu, ada yang ganjel gimana gitu. Soalnya emang tuntutan mungkin dari kecil pengen pinter ngaji atau berlomba-lomba ngaji kok saya ya Mas. Mungkin yang lain belum tahu ya alasannya mungkin apa.